pasien untuk menyebutkan apa itu BPJ. Setelah melakukan palpasi, kita melakukan perkusi, yaitu kita untuk mengecek ada suaranya dari personal atau sonon di bagian sela-sela detik. Dan alur pengecekannya itu zigzag dari kanan ke kiri. Kita meletakkan jari tengah kita di sela-sela iga pasien dan diketuk di bagian ruas jari tengah kita. Setelah kita melakukan perkusi, kita akan melakukan auskultasi untuk melihat apakah ada suara buzzing, vesikuler, stridor, dan juga bronki. Kita memeriksa menggunakan stetoskop. Untuk alat pemeriksaan menggunakan sedalan seperti ular, dan pada pemeriksaan perkusi maupun auskultasi itu diperiksa di bagian belakang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, 1, 2, 3, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Antika Apriani dengan NPM 24310010. Kali ini saya akan melakukan terapi nebulasi. Yang pertama-tama kita harus mengetahui alat dan bahannya. Yang pertama ada simple mask, setelah itu ada tempat untuk obat, lalu ada obatnya sendiri dengan squid, kemudian ada alat nebulizer sendiri. Pertama-tama kita harus memasukkan obatnya terlebih dahulu. Masukkan obat sesuai dosis. Kemudian letakkan di dalam tabung obat. Kemudian tutup obat dengan penutup wadahnya. Setelah itu letakkan obat tersebut di dalam dengan simple mask-nya. Kemudian pasangkan selangnya di satu sisinya, kita pasangkan di sini di bagian bawah tabung obatnya. Di satu sisinya kita pasangkan ke alat nebulizer. Setelah semuanya sudah terpasang, kita pasangkan pada pasien. Pastikan tidak ada celah sehingga udara dari luar bocor ke dalam. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Kemudian setelah itu kita colokkan alat nebulizernya ke stop kontak, kemudian dinyalakan, tekan tombol on-nya, kemudian kita tunggu 10-15 menit. Setelah ditunggu 10-15 menit, kita matikan, kita tekan tombol off-nya, kemudian kita lepas dari mulut pasien. Setelah semuanya sudah dilepas, pastikan alat-alat yang sudah dipakai dibersihkan dan disterilkan kembali, kemudian disimpan di tempat yang aman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang skill lab 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Antika Apriani dengan NPM 24310010. Sebelumnya, saat ini saya akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan terapi oksigen. Sebelum melakukan terapi oksigen, dokter dipastikan dalam keadaan steril dan sudah menggunakan handscoon. Kemudian di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada nasal kanul. Nasal kanul ini diberikan kepada pasien yang dia masih sadarkan diri. Kemudian di sini ada non-breathing mask. Non-breathing mask ini diberikan kepada pasien yang sudah tidak sadarkan diri. Baik, untuk langkah yang pertama menggunakan nasal kanul. Pertama-tama kita kaitkan di bagian telinga pasien. Setelah kita kaitkan, di sini kita
dikencangkan tapi tidak boleh sampai mencekik. Setelah itu di bagian sisi di sini kita sambungkan dengan selang oksigen. Baik, itu untuk langkah yang pertama. Untuk yang kedua, ini untuk pasien yang sudah tidak sadarkan diri. Jadi, yang pertama-tama, tadinya pada non-breathing mask ini kita harus sambungkan dulu dengan si selangnya. Di satu sisi selangnya kita masukkan ke dalam sini, dan satu sisi selangnya kita colokkan dengan tabung oksigen. Pertama-tama kita harus menutup di bagian dalam masker ini. Kita harus memastikan oksigen sudah terisi di dalam tabung masker ini. Kemudian setelah ini sudah mengembang, kita buka di bagian sini, kemudian kita letakkan kepada mulut pasien dan di hidung pasien. Kita pastikan terlebih dahulu tidak ada celah ataupun adanya kebocoran dari hidung ataupun mulut, tidak ada udara yang masuk dari luar. Kalau misalnya kurang kencang, kita bisa untuk menarik kedua sisi kanan dan kiri untuk mengencangkan agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian di satu sisi tadi sudah dicolokkan ke tabung oksigen. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan skill lab ke-5. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.